Setelah menuai banyak kritik karena maraknya kerumunan pada tahapan pilkada, pemerintah, Komisi 2 DPR RI, dan penyelenggara pemilu bersepakat tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dalam aturan terbaru itu, KPU mengatur cara berkampanye daring dan tatap muka yang dibatasi jumlah pesertanya. Peraturan KPU ini juga mengatur pembatasan pertemuan tatap muka dan optimalisasi kampanye daring, serta melarang konser musik pada pilkada 2020. Suhino di dalam bukunya Ilmu Negara menjelaskan bahwa pemerintahan demokrasi sekarang ini yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukan hanya warga negara itu sendiri, melainkan wakil-wakil rakyat yang ikut serta secara aktif dalam memikirkan jalannya pemerintahan. Adanya pilkada serentak merupakan salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri terhormat, saya Ali Aryan Putri sebagai pembicara pertama yang dengan ini akan membedah secara dalam terkait dengan muasir perdebatan kali ini, yakni pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 dengan standing position sebagai pro. Sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan saya memaparkan dan mendudukan muasir perdebatan kali ini. Banyaknya masa kepemimpinan yang akan habis, sementara peran dan posisi kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintahan pusat guna mempercepat penanganan dan pemulihan COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Izinkan saya memaparkan 2 poin penting yang menjadi pertimbangan kami sebagai tim pro untuk melaksanakan pilkada serentak ini. Yang pertama adalah hak politik untuk melaksanakan pilkada serentak, dipilih dan memilih. Dan yang kedua adalah hak kesehatan untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan dari pemerintah. Pilkada atau pemilihan kepala daerah sendiri setelah dituangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada sesuai dengan konsep yang termaktub dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Pilkada serentak sendiri sebelumnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 6 yang menyatakan bahwa pilkada serentak harusnya telah dilaksanakan pada September 2020, yang mana pada pelaksanaannya harus ditunda akibat adanya bencana non alam berupa pandemi COVID-19 itu sendiri. Dengan banyaknya pro kontra yang terjadi, pilkada serentak harus segera dilaksanakan. Dengan terisinya kursi kepala daerah oleh pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, diharapkan dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat penanganan wabah yang semakin melesat ini. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dalam melaksanakan pilkada serentak ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan new normal, yaitu pelaksanaan pilkada dengan konsep new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pasal 12 ICISCR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, negara wajib mengupayakan segala perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri, pengobatan, penanggulangan, dan pencegahan penyakit menular, endemik, serta penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin penyelamatan dan pelayanan medis. Dan dengan bangun argumentasi yang telah saya paparkan sebelumnya, selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga. Dan dengan bangunan argumentasi yang telah saya paparkan, saya berdiri di posisi pro. Dengan ini tegas menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Governor Ches Prevoir menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Maka dari itu, pelaksanaan pilkada di kala pandemi pasti merupakan rencana terbaik yang dimiliki oleh pemerintah. Salam sehat untuk rekan-rekan sekalian, salam hormat untuk Dewan Juri. Izinkan saya Ramtina Ahmad sebagai penyambung lidah pembicara pertama untuk menyampaikan poin penguat argumentasi kami mengapa mendukung pelaksanaan pilkada di kala pandemi. Memasuki pandangan argumentasi bahwasanya kesehatan adalah keadaan sejahtera dari jiwa dan raga yang memungkinkan tiap individu untuk hidup secara produktif dalam aspek sosial dan ekonominya. Hak kesehatan adalah salah satu hak turunan dari hak hidup yang dimiliki oleh tiap manusia dan dalam konstitusi Indonesia itu diatur dan dilindungi. Sebagaimana dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka berangkat dari konstitusi tersebut, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 jungto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa negara wajib menghormati dan menjamin hak-hak hidup masyarakatnya serta hak turunannya, yaitu hak untuk tetap sehat. Pasal lain dalam konstitusi pun menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara demokrasi
yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat dan tiap rakyat itu memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pilkada sebagai produk demokrasi harus segera dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat tersebut. Don't please sweet good the Monday. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Oleh karenanya, di kala pandemi sekarang, yang dibutuhkan ialah hak akan kesehatan dan hak akan demokrasi berjalan sama baiknya. Berlandaskan konsep tersebut, maka sewajarnya tidak ada alasan penolakan pilkada di kala pandemi. Poin pertama, karena kewajiban pemerintah dalam menjamin hak kesehatan pihak penyelenggara pilkada sudah jelas baik secara normatif maupun secara yuridis. Pasal 5 ayat 1 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 menerangkan bahwa pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, yang mana dalam ayat 2-nya dijelaskan bahwa protokol kesehatan tersebut sekurang-kurangnya 1. Melakukan tes PCR dan menggunakan alat pelindung diri dari anggota KPU pusat hingga anggota PPS. Yang kedua, untuk melindungi pemilih, maka wajib disediakan sanitasi yang baik, menjaga jarak antar pemilih di tiap TPS, membatasi pemilih di tiap TPS, melakukan disinfektasi secara berkala, bahkan hingga menerjunkan Satgas COVID-19 di tiap TPS. Oleh sebab tersebut, maka perlindungan hak kesehatan masyarakat telah dijalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Maka pada poin argumen kedua, fokus kita selanjutnya adalah tentang pemenuhan hak demokrasi bagi warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pemenuhan hak demokrasi merupakan hal yang urgensitas bagi suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Suharyanto sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia, ada 3 aspek yang mempengaruhi indeks demokrasi Indonesia, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek kebebasan politik, dan aspek lembaga demokrasi, yang mana jika salah satu aspek tersebut dicederai, tentu akan menurunkan tingkat indeks demokrasi negara di Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, jangkis pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, pasal 122A ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa pemilihan dilakukan secara 5 tahun sekali, serentak nasional, dan dapat ditunda apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami ancaman atau bencana. Maka sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, KPU menetapkan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 setelah sempat ditunda pada bulan September sesuai dengan pasal 201 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Maka dari itu, justru ketika kita menunda pilkada lebih lama lagi, ditakutkan akan timbul problematika yang baru. Seperti yang kita ketahui, selain calon petahana yang kembali maju dalam pilkada serentak, terdapat pula pejabat yang masa jabatannya habis bertepatan dengan pilkada serentak 2020. Tentu, untuk mengisi kekosongan tersebut, akan banyak ditunjuk pelaksana-pelaksana tugas dalam mengisi jabatan yang kosong. Sedangkan dalam surat edaran nomor 2 tahun 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian menyebutkan bahwa pelaksana tugas tidak berhak menentukan kebijakan yang bersifat strategis. Sehingga batasan tersebut tentu akan menghambat dalam penentuan kebijakan guna menanggulangi COVID-19 seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Akhir kata, seperti yang disampaikan oleh Robert F. Kennedy, pemilihan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kewajiban negara dalam berdemokrasi. Untuk pembahasan selanjutnya, maka akan dielaborasi oleh rekan pembicara kami yang ketiga. Lex regicide superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, sehingga dalam menentukan pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 haruslah memperhatikan hak-hak warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya, Laras Octavia Fadlila, selaku pembicara ketiga yang akan menarik benang merah pada mosi perdebatan kali ini. Berpijak pada argumentasi pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 merupakan bentuk penyaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan implementasi dari demokrasi. Untuk melihat tingkat demokrasi Indonesia, marilah saya hantarkan pada data dari The Economist Intelligence Unit mengenai Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwasanya demokrasi Indonesia berada pada posisi ke-64 dari 167 negara di dunia. Sejalan dengan hal itu, Badan Pusat Statistik juga merilis Indeks Demokrasi Indonesia yang mendapatkan nilai 74,92 dalam skala 0 hingga 100, yang dalam salah satu aspeknya merupakan adanya hak politik, di mana hak memilih dan dipilih dalam pilkada serentak merupakan representasi dari adanya hak politik tersebut, sehingga dengan tidak terlaksananya pilkada serentak di masa pandemi dapat menyebabkan Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan.
Sebagaimana yang selama ini menjadi pembicaraan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan akan melanggar hak-hak kesehatan masyarakat, bahwa hal tersebut merupakan suatu kekhawatiran yang tidak berdasar. Sebagai suatu contoh dan perbandingan, terdapat Korea Selatan yang telah melaksanakan pemilu legislatif pada 15 April tahun 2020 dan membuktikan tidak menambah adanya kasus positif COVID-19. Dilansir dari berita Kompas, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengungkapkan terdapat dua hal besar yang dilakukan oleh Korea Selatan. Yang pertama yakni penyelenggaraan pencoblosan melalui early voting dan pencoblosan pada hari pencoblosannya. Sedangkan yang kedua yakni dengan mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker, tidak berbicara saat pencoblosan, dan juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu badan 37,5 derajat Celcius. Jika kita perbandingkan dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, bahwasanya kedua hal yang telah dilakukan Korea Selatan tersebut telah dimuat dan diatur dengan baik sebagai salah satu cara pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pada pilkada kali ini dilakukan dengan membagi para pemilih berdasarkan jam memilihnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrian dan kerumunan pada jam-jam tertentu. Sedangkan yang kedua, pilkada kali ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat sebagaimana yang telah dielaborasi oleh pembicara kedua kami, seperti menggunakan masker dan menyediakan bilik suara untuk para pemilih yang bersuhu 37,3 derajat Celcius. Dengan adanya perbandingan tersebut, sejatinya hak-hak kesehatan telah dijamin dengan baik oleh penyelenggara pilkada serentak di masa pandemi COVID-19, sehingga adanya hak politik tersebut tidak menghilangkan hak kesehatan. Apalah artinya perdebatan tanpa solusi? Marilah saya hantarkan pada solusi yang kami tawarkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19, di mana solusi kami terdiri atas solusi preventif dan solusi represif. Sebagai solusi preventif, kami menyediakan 2 poin utama. Yang pertama yakni pemaksimalan protokol kesehatan secara ketat dengan menyediakan bilik suara yang menutupi bagian perut hingga ke atas. Poin yang kedua yakni dengan pemaksimalan teknologi. Adanya pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 ini menjadi suatu titik pemberangkatan terhadap adanya perkembangan teknologi, seperti dengan penggunaan e-rekapitulasi. E-rekapitulasi merupakan aplikasi untuk menyetorkan hasil pemilihan pilkada serentak di TPS-TPS di desa-desa kepada KPU pusat dan daerah dengan melakukan scanning pada gambar yang telah terdapat hasil suara di TPS tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperpendek alur birokrasi dan untuk meminimalisir pertemuan banyak orang sehingga dapat mencegah adanya penyebaran COVID-19. Sehingga dalam melakukan penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan selama jalannya pilkada di masa pandemi COVID-19 harus dibuat dalam suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang itu sendiri yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami tetap berdiri pada posisi pro dalam mosi perdebatan penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi. Sekian dan terima kasih.